Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas, merasa unggul segalanya. Media Vietnam sesumbar akan bantai Timnas Indonesia. Segera gabung Timnas Indonesia, nilai pasar oleh Romeni melejit 2 kali lipat. Seakan tak berkaca, media Vietnam tegaskan Timnas Indonesia tak bisa main kasar lawan Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Media Vietnam, Soha.vn, menegaskan Timnas Indonesia takkan bisa main kasar saat melawan Timnas Vietnam di matchday ketiga grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Hanoi, Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Asumsi itu muncul karena laga nanti akan diawasi video asisten referee atau VAR plus dipimpin wasit yang doyan mengeluarkan kartu. Wasit yang memimpin laga Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia adalah pengadil asal Arab Saudi, Abdullah Al-Sehri. Pengadil berusia 32 tahun ini rata-rata mengeluarkan 6-9 kartu kuning di setiap pertandingan. Karena itu, Soha.vn menilai Timnas Indonesia takkan bisa bermain kasar melawan Vietnam. Dengan penerapan VAR di Piala AFF 2024 dan dipimpin wasit Abdullah Al-Sehri, Timnas Indonesia akan kesulitan bermain kasar seperti sebelumnya, tulis Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat. Bicara bermain kasar, Timnas Vietnam seperti tak berkaca. Beberapa kali permainan kasar pemain Timnas Vietnam merugikan Timnas Indonesia. Masih hangat dalam ingatan ketika fullback kiri Timnas Vietnam U22, Doan Van Hao, menghajar engkel Evan Dimas di final SEA Games 2019. Ketiadaan Evan Dimas langsung menurunkan performa Timnas Indonesia U22 sehingga kalah 0-3 dari Vietnam U22. Kemudian di final Piala AFF U23 2023, Nguyen Hong Phuc terlihat jelas dalam siaran ulang memukul pemain Timnas Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz. Uniknya, wasit asal Jepang yang saat itu memimpin pertandingan sama sekali tidak memberikan hukuman kartu kepada Nguyen Hong Phuc. Berisikan pemain muda, pantang bagi pemain Timnas Indonesia terpancing dengan provokasi pemain lawan. Terlebih, laga melawan Vietnam akan dilangsungkan di kandang lawan. Namun, sebelum menatap melawan Vietnam, ada baiknya Timnas Indonesia fokus pada laga besok. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Laos di matchday kedua grup BAMEC 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemenangan wajib diraih demi memperbesar kans Timnas Indonesia lolos ke semifinal AMEC 2024. Sebab, di 2 laga terakhir fase grup, Timnas Indonesia masih harus menantang Vietnam dan menjamu Filipina, tanggal 21 Desember tahun 2024. Striker FC Utrecht, Ole Romeni mengalami lonjakan nilai pasar jelang bergabung ke Timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan satu striker yang dikabarkan sedang diproses naturalisasi oleh PSSI. Ia juga telah datang ke Jakarta bertemu Erick Thohir. Striker 24 tahun ini disebut bakal gabung ke skuad Garuda pada Maret tahun 2025 mendatang saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedang menjalani proses naturalisasi dan segera bela Timnas Indonesia. Ada kabar baik untuk Ole Romeni, sebab nilai pasarnya naik drastis. Sebelumnya nilai pasar Ole Romeni adalah 13,91 miliar rupiah. Sedangkan ini naik kurang lebih 2 kali lipat menjadi 26,07 miliar rupiah. Hal ini tak lepas dari performanya yang kunjung membaik di FC Utrecht. Pasalnya, striker keturunan ini mulai mendapatkan menit bermain.
Berbeda dari musim lalu yang hanya tampil 16 laga selama kompetisi, kini Ole Roemeny perlahan mendapatkan kepercayaan. Sejauh ini, pemain 24 tahun ini sudah bermain dalam 13 pertandingan di Eredivisie Belanda dengan sumbangan 2 gol. Salah satu media Vietnam mengomentari kondisi persaingan antara timnya dengan timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala AFF 2024. Saat ini timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama mengantongi 3 poin berkait 1 kemenangan yang berhasil diraih di pertandingan perdana. Namun Vietnam lebih unggul dibanding timnas Indonesia karena mereka punya selisih gol yang lebih baik ketimbang skuad Sintayong. Oleh karena itu, nasib timnas Indonesia dan Vietnam sangat ditentukan dari hasil pertandingan berikutnya, atau timnas Indonesia juga bisa menunggu saat-saat pertandingan melawan Vietnam yang akan berlangsung pada tanggal 15 Desember mendatang. Melihat keunggulan yang dimiliki oleh timnya, media Vietnam berani sombong di hadapan timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha memamerkan bagaimana timnya lebih unggul dari segi selisih gol di pertandingan terakhir dibanding skuad Garuda. Saat ini di grup B Piala AFF 2024, timnas Indonesia masih menempati peringkat kedua grup setelah Vietnam, buruk di subindeks, tulis media Vietnam, Soha. Dengan kondisi tersebut, menurut media Vietnam timnas Indonesia perlu meraih kemenangan telak di pertandingan melawan Laos besok. Pelatih Sintayong dan timnya perlu mengincar kemenangan telak melawan Laos untuk meningkatkan indeks sekunder mereka. Kemudian akan bersaing dengan Vietnam untuk memperebutkan posisi pertama grup B, tulis media Vietnam, Soha. Selain itu, media Vietnam dengan sombongnya menyatakan bahwa timnya memiliki keunggulan karena bermain di kandang sendiri. Dalam konfrontasi langsung antara timnas Vietnam dan Indonesia, pelatih Kim Sang-sik dan timnya mendapat keuntungan tertentu karena bermain di kandang sendiri di Viet Tri, tulis media Vietnam, Soha. Dengan bermain di kandang sendiri, Vietnam dinilai lebih diuntungkan dibanding timnas Indonesia. Namun, timnas Indonesia asuhan Sintayong telah membuktikan bahwa mereka punya kekuatan yang harus diwaspadai oleh tim lawan. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.